Kalau di dalam khazanah Jawa kuno, ya kan, keberadaan itu adalah proses alam. Proses. Iya. Cuma mereka semua mengakui bahwa ada yang mengatur, yang secara aktif mengatur jalannya alam. Ya. Makanya jangan heran ya, kita ada lagu Sabda Alam. Nah itu kita jangan lari dari situ, itu budayanya. Begitu ditanya tentang entitas atau pribadi, ya dijawab tan keno kino yang opo. Nah gitu loh. Karena Tuhan tidak terbatasi oleh akal dan pikiran kita, karena ya? tidak dibatasi oleh pikiran kita. Ya, makanya dia bilang ateis. Ateis itu artinya meniadakan semua konsep Tuhan yang dipercaya orang. Jadi cuma istilah. Yang jelas ateis atau tidak ateis, Mas, sama-sama makan, nggak makan itu mati. Pak Kozim, ini kita berpindah kepada pemahaman agar perluasan kita itu lebih mendalam soal urusan tentang ketuhanan gitu. Jadi kan kita menjelaskan di bangsa kita tuh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi hari ini saya pengen berbincang-bincang agak sedikit liar gitu, karena Mas Indra itu senengnya yang liar, dia inginnya soal membahas soal ketuhanan. Dari perspektif Jawa kan saya mengenal bahwa Tuhan itu dinyatakan bahwa tan keno kiniro kinoyo ngopo gitu. Nah sementara di Islam itu ada ayatnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Itu kan bahwa akal atau indera kita tuh tidak mampu menjelaskan itu. Tapi itu ada sebagai sistem, sebagai siklus gitu. Nah ini saya melihat bahwa banyak orang itu menciptakan Tuhannya sendiri di dalam asumsinya, dan ini akhirnya melahirkan sebuah perdebatan, dan dia memaksa bahwa Tuhan itu memiliki rencana sendiri-sendiri atas setiap kelompok tertentu atau sekte tertentu. Nah sebenarnya Tuhan ini ada apa tidak, dan Tuhan itu jikapun ada, dia yang menciptakan manusia, apa yang sebenarnya hari ini manusia yang menciptakan Tuhan. Nah ini posisinya ada di mana ini Pak Kozim? Ya, jadi demikian Mas Tunjung ya, bahwa kita harus tahu khazanah budaya kita sendiri. Ya. Jadi budaya kita itu tidak pernah ya mengajarkan Tuhan sebagai pencipta. Tuhan sebagai pencipta? Iya, itu tidak pernah. Tidak pernah. Jadi kata Tuhan itu sendiri tidak pernah disebut di dalam serat-serat Jawa kuno. Ya. Jadi kalau kita membuka kamus Jawa kuno, ya kata Tuhan itu ya Tuan dalam arti kata Tuan dan Nyonya. Dalam arti kata itu. Iya. Nah, sebenarnya di kemudian hari itu orang ya kan menerjemahkan dari bahasa Arab Rob. Ya, jadi Rob itu memang Tuan. Jadi kalau budak ya, budak itu abdi ya, itu kalau memanggil tuannya ya Rob. Ya. Kalau kita membaca surat Yusuf misalnya, itu kan ada Zulaikha itu mengganggu Yusuf. Tapi Yusuf kan mengatakan bahwa Robku ya sangat baik kepadaku. Jadi di situ mengingatkan bahwa nggak pantas aku sebagai abdi itu melayani Anda sebagai istri dari Rob, gitu loh. Nah makanya Rob ini di kemudian hari menjadi panggilan ulama di orang-orang Yahudi. Ya Rabbi, ya kan. Ada yang membaca Rabbai kan gitu kan. Tapi para Robbi ya. Jadi itu. Nah, terus bagaimana masalah keberadaan ini? Jadi kalau di dalam khazanah Jawa kuno, ya kan, keberadaan itu adalah proses alam. Iya. Cuma mereka semua mengakui bahwa
ada yang mengatur, yang secara aktif mengatur jalannya alam. Nah, lewat jalannya alam itulah akhirnya terproduksi ya materi-materi yang akhirnya dari materi itulah bisa dibuat barang-barang yang hidup. Seperti cacing. Jadi di dalam serat-serat kuno itu jadilah yang makhluk renik kecil-kecil yang tidak ada sampai akhirnya jadi makhluk belegeran ya, yang belegeran itu yang tampak gede nih. Ya hewan, ya manusia, ya tumbuhan. Jadi seperti itu proses saja. Nah, yang muteri proses itu ya itulah yang disebut sang kekuatan semesta. Jadi di situ. Jadi tidak dipertuhan jadinya gitu loh. Ya. Nah, makanya orang-orang di Jawa kuno itu ya berusaha mengatakan hamemayu hayuning pawono. Jadi hamemayu itu artinya melanggengkan ya. Hayuning itu artinya sesuatu yang sudah indah ini apa itu bawana. Jadi kita ini sebagai makhluk gitu loh ya. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa kita ini yang titah disebut titah. Ya. Kita ini disebut titah ya. Makanya jangan heran ya, kita ada lagu Sabda Alam. Nah, itu kita jangan lari dari situ, itu budaya kita. Ya, dinyanyikan oleh Krisya ya, Sabda Alam. Ya. Jadi kita tidak mempertuhan, tapi bagaimana ya kan penciptaan itu berjalan dengan baik, itulah yang harus dijalani oleh manusia. Jadi di situ ya. Nah, kalau di Jawa itu mengenal bahwa Tuhan itu jangan disunggi atau diusung di dalam konsep dan perdebatan, itu harus dialami. Iya, itu proses. Itu tadi proses. Karena terus orang datang ya kan mengatakan bahwa ada sang pencipta, ini kan dialektika. Ketika orang-orang yang membawa istilah ketuhanan itu yang menang, ya kan, ya otomatis kan diterima, tapi harus dipahami. Jadi tidak dalam pengertian seperti Jawa dulunya, juga jangan seperti dari sononya, itu harus dipahami yang bisa dimengerti. Ya. Titik temunya di mana? Iya, titik temunya di mana. Misalkan begini. Di dalam kaidah-kaidah ya kejawaan itu dikatakan bahwa manusia itu harus menembah yang. Nah, kenapa kok nggak disebut menembah Tuhan tapi menembah yang? Yang itu kan makhluk-makhluk yang bisa menangani istilahnya yang turut menjaga alam semesta ini. Jadi semuanya itu makhluk, gitu loh. Ya, jadi kalau orang menyembah yang ya, terus akhirnya nanti ada yang sukmo itu kan artinya halus. Yang halus karena kita kan nggak pernah bisa bayangkan apapun ya kan. Terus disebut yang manon artinya dia yang tahu ya kan, buktinya bisa tetap menjaga alam ini ada terus ya. Jadi seperti itu ke sifat-sifat ya. Iya, sifat-sifat saja. Nah, manusia harus menjalani itu. Makanya begitu ditanya tentang entitas atau pribadi, ya dijawab tan kena kina yang opo. Gitu loh. Karena Tuhan tidak terbatasi oleh akal dan pikiran kita. Karena tidak dibatasi oleh pikiran kita kan gitu kan. Nah, Tuhan ada dan tiada itu sebenarnya bagaimana itu Pak Khozim? Ya, itu secara konsep apa realitas? Bukan, ada dan tiada itu kan konsep. Konsep. Ya, jadi konsep itu istilahnya orang yang mencoba memahami sesuatu kan ini, ya kan? Fenomenanya gitu. Iya, fenomenanya. Maka orang yang meyakini bahwa oh ini ada yang menggerakkan, ada yang menyebabkan ini dan begini ya, maka dikonseplah ada Tuhan Sang Pencipta. Ya. Buddha misalnya nggak ada di dalam ajaran Buddha Tuhan Sang Pencipta. Yang dipercayakan hukum sebab akibat kalau di dalam agama Buddha. Konsepnya sebab akibat. Ya, konsepnya itu sebab akibat. Nah, tapi ada ciri agama Timur Tengah hingga Barat itu memang ada konsep Tuhan, makanya mereka itu menyebut semuanya laki-laki. Misalnya, ya, bapak kapitalisme, ya kan? Ya semua bapak kan, bapak filsafat, bapak nggak ada. Tapi konsep kita itu proses alami, jadi selalu ibu. Ibu. Iya, misalkan
ibu pertiwi, ibu negeri, ibu kota, ya, sampai ibu jari, kan gitu. Jadi itu konsep. Yang mengandung, mengayomi, melingkupi. Iya. Nah, konsep itu perlu peristilahan. Makanya yang mengistilahkan karena ada yang dicipta dan mencipta, maka dia menyebut Tuhan. Ya. Tetapi kalau orang itu, ya saya percaya pokoknya itu ada proses. Tapi saya nggak percaya kalau itu sebagai pencipta, karena itu sebuah proses jalan terus, ya kan. Ya makanya dia bilang ateis. Ateis itu artinya meniadakan semua konsep Tuhan yang dipercaya orang. Jadi cuma istilah. Yang jelas ateis atau tidak ateis, Mas, sama-sama makan. Nggak makan itu mati. Gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Dan iso makan, iso ngepup, sistemnya ada dan bekerja. Nah, gitu. Orang Jawa sebenarnya lebih telek ketika mengatakan ya Gusti kuwi tan kena kinaya ngopo. Artinya kata kinoyo itu tidak dapat diumpamakan, tidak dapat digambarkan atau dicitrakan seperti apapun. Betul. Seperti Laisa itu ya, Kamis. Iya. Itu sedikit lebih rendah. Sedikit lebih rendah. Nanti saya jelaskan itu. Jadi kalau tan kena kinoyo ngopo itu artinya apapun yang kau bayangkan itu bukan. Nah, kalau Laisa Kamis Lisaiun itu artinya tidak seperti. Tidak seperti. Iya, tidak seperti itu. Saya pun kata orang Jawa, ya tidak seperti kamu. Nah, gitu loh. Artinya konsep Laisa itu Tuhan itu tidak seperti yang ada. Tapi kalau ini tidak orang Jawa, tidak bisa kamu bayangkan seperti apapun. Jadi yang tidak bisa dibayangkan itu apapunnya itu. Selama itu dibentuk, dibayang, dicitrakan, itu bukan. Itu bukan. Nah, jadi jelas gitu. Makanya nanti di ajaran Siti Jenar itu, ya kan, Tuhan kuwi katon, ning sing katon dudu. Nah, jadi di situ.